سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allah sabda halina futuha arifin hakna binti mazukan kamal ikhlasi wal yakin summa ila arwahil anfusum wa ila al-dinil hadirin ya afwan jami' azal bidina tuna akhna salihah yaumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Harapan kita semoga ibadah kita yang kita lakukan di pagi hari ini, baik sholatnya, sedekahnya, ngajinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita teruskan kitabnya Al-Adhkar. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Adhkaril Jihadi. Kitab yang isinya nerangkan tentang zikir-zikir dalam jihad. Ya, zikir-zikir jihad. Jihad itu mempunyai arti adalah mengerahkan semua kekuatan untuk memerangi musuh dalam meninggikan kalimat Allah atau agama Allah. Jihad di sini adalah perang, yang berkaitan dengan perang. Dia mengerahkan kekuatan, ya, segala apa yang dimiliki, ya, untuk memerangi musuh Allah, orang-orang yang tidak beriman dan memusuhi agama Allah. Dan ini perang pada zaman Rasulullah sering terjadi. Semua aktivitas kehidupan dalam Islam itu sudah diatur oleh Allah. Di semuanya sudah diatur. Dan tidak ada yang tertinggal. Termasuk dalam perang. Ada zikir-zikirnya. Ada doa-doa yang harus dilaksanakan, ya, dibaca oleh umat Islam, ya, ketika berperang. Jamaah rahimakumullah, kalau sekarang kita di Indonesia, insya Allah tidak ada perang. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai
umat yang paling benar, Islam paling benar, kemudian mengaku melaksanakan jihad fisabilillah, memerangi sama umat Islam, ini tidak benar. Ya, teroris itu nggak benar dalam Islam. Ya. Di Indonesia ini ya, semua agama selain Islam, ya, dengan Islam itu bisa hidup rukun, nggak ada yang memusuhi, sehingga umat Islam tidak boleh angkat senjata, tidak boleh memerangi ya, orang-orang selain Islam. Sebagian umat Islam lain yang saya sebutkan tadi itu mengenai jihad fisabilillah itu kurang benar, salah. Jadi menurut keyakinannya bahwa orang yang tidak mau mengikuti kelompoknya itu berarti kafir. Nah, ini salah. Dulu banyak aliran semacam ini. Ya. Sekarang yang rame di medsos apa? Al-Zaitun. Menurut pengikutnya dulu yang sudah keluar, jadi orang yang tidak masuk ke kelompoknya, ya, ke jamaahnya itu dianggap kafir walaupun Islam, sehingga semuanya dianggap halal, hartanya halal dirampok, ya, nyawanya halal, darahnya halal. Ini tidak benar, ya, tidak benar. Jadi jangan kita terpengaruh dengan kelompok-kelompok ya yang punya pemikiran-pemikiran yang enggak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, jihad karena tidak ada ya di negeri ini ya sebagai pengetahuan saja. Jadi jihad berperang di jalan Allah, ya, jihad fisabilillah, ya. Di sini di Indonesia maksudnya ya, tidak ada yang kita anggap sebagai musuh. Ya. Kita boleh beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi jangan punya keyakinan bahwa selain orang Islam itu musuh yang harus diperangi, ya, harus dimusnahkan ya, dengan bom. Tidak boleh, jadi tidak boleh, tidak benar. Nah, bagi kita sebagai pengetahuan, nah, jihad yang harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari itu ya, ketika Rasulullah Muhammad SAW pulang dari perang Badar, beliau menyampaikan roja'na min jihadil azhar ila jihadil akbar. Dikata Rasulullah, kita pulang dari jihad yang kecil ya, menuju jihad yang besar. Yang ini harus kita pahami dan kita amalkan. Para sahabat terperangah, ya, kaget kok kita perang dengan musuh yang begitu banyak, ya, padahal kita sedikit, ya, sepertiga ya, dari jumlah mereka. Ketika menang itu dianggap kata Rasulullah kok sedikit, nah, sehingga para sahabat ya bertanya kepada Rasulullah, ayu jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Ya Rasulullah, jihad apa yang paling besar? Ya, perang Badar ini kecil. Qala, dijawab oleh Rasulullah, jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya termasuk kita menjalankan
ibadah kepada Allah ini memerangi nafsu kita. Jamaah ke masjid itu ya kalau nggak kalah nafsunya ya enak di rumah aja lah. Kalau di rumah nanti bisa laya-laya lagi, mungkin bisa bekerja sambil ya apakah nyuci piring, ya nyuci baju kan gitu. Anggapannya jamaah itu ya biasa-biasa, nggak punya nilai yang besar di hadapan Allah, sehingga nggak punya greget, nggak punya keinginan untuk berjamaah, apalagi ngaji. Ya. Seperti ngaji ini ya memerlukan jihadun nafs, mengalahkan hawa nafsu, jihad untuk menuntut ilmu. Dan masih banyak jihad-jihad yang lain. Untuk melakukan kebaikan itu perlu jihad, perlu perang ya, dengan kemauan nafsu yang ada pada diri kita. Ya, termasuk berbakti kepada orang tua, itu juga perlu jihad. Tidak ujuk-ujuk ngomong saya ini sudah dewasa, saya sudah bisa ini dan itu. Ya, mengapa Bapak Ibu harus ngatur saya? Ya. Mengapa masih menasehati dan seterusnya? Ini harus dilawan. Ya. Harus jihad untuk birrul walidain. Bagaimana kita tetap menghargai kedua orang tua. Ya, kalau ada orang tua yang mungkin keliru, ya cara mengingatkannya yang baik. Ya. Jadi tidak boleh dibentak-bentak. Wala taqul lahuma uffin, kan gitu Al-Qur'an kan. Ya enggak boleh kita ya pada orang tua itu hus ya, cus ya, itu enggak boleh. Apalagi bentak-bentak. Ya. Kata kalimat sedikit yang menyakitkan itu enggak boleh, apalagi bentak ya, berkata kasar. Sehingga Allah nyatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma ya qaulan karima. Jadi ini tuntunan dalam kehidupan umat Islam. Jadi kita harus ngerti, sehingga sekecil apapun perilaku manusia, perilaku kita ini diatur oleh agama, diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah rahimakumullah, jadi kita sekarang bicara tentang zikir-zikir jihad. Amma adkar rusafarihi wa ruju'ihi fayati fi kitab bi adkari safari insyaallah taala. Adapun zikir-zikir safar dan adanya pergi ya dan kembalinya untuk jihad ya, jadi pergi dan kembali jihad itu saja TV kita safar insyaallah ta'ala, insyaallah akan diterangkan ya dalam kitab tersendiri, kitab Adkaris Safar ya, dalam bab zikir-zikir safar atau bepergian. Wa amma ma yahtasu bihi fanadhkuru minhu ma khadaral ana muhtasiran. Adapun zikir-zikir tertentu akan kami sebutkan, ya, kami tuturkan di bab ini ya secara ringkas. Ya. Babu istihbabi su'ali syahadati. Yang pertama, bab istihbabi sunat dianjurkan su'alis syahadati, memohon ya, minta mati syahid. Jadi sunat atau dianjurkan untuk mohon mati syahid.
Rawaina fi sahih Al-Bukhari wa Muslim, kami datangkan dalam dua kitab sahihnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi haram. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala bertemu, anjing dakhala masuk, jadi ketemu, menemui, berkunjung, ya maksudnya berkunjung ala ummi haram, kepada ummu haram. Fanama, lalu ketika ketemu haram di rumahnya itu, ya, fanama, lalu beliau tidur. Rasulullah tertidur. Summa istaiqadha wa huwa yadhaka. Summa, kemudian istaiqadha, Rasulullah bangun, wa huwa yadhaka, dan beliau tertawa. Nah, tertidur, bangun terus kok, ya Rasulullah ketawa, guyu, bahasa kitabnya bujeng. Faqalat, lalu Ummu Haram berkata atau bertanya, wa ma yadhakuka ya Rasulullah, apa yang kau ketawakan wahai Rasulullah? Ada apa Rasulullah, ya engkau kok ketawa? Qala, Rasulullah menjawab, nasun min ummati uridu alayya huzatan fi sabilillah. Nasun, manusia atau orang, min ummati, dari umatku, uridu, ya diperlihatkan. Jadi Rasulullah itu ketika tidur diperlihatkan ada orang dari umatnya, ya, uridu alayya, ya diperlihatkan kepadaku, huzatan fi sabilillah, ya, orang itu perang di jalan Allah, yarkabuna sabajah hadzal bakhra mulukan alal asirrah. Jadi orang yang berperang di jalan Allah tadi itu, ya mereka yarkabuna, mereka naik sabajah hadzal bakhra, ya naik kapal di atas lautan, ya di atas lautan, mulukan, jadi raja, alal asirrati, yang apa istilahnya asirrati itu kasur, ya, tempat berbaring, ya, sebagai raja yang, ya, bersandar, yang berada di atas tempat tidur, tempat berbaring, ya. Jadi ngelihat umatnya yang berperang jalan Allah itu seperti orang yang naik kapal sebagai raja di atas tempat tidur, tempat berbaring, ya, enak gitu ya. Jadi kalau kita naik kapal kan belum pernah naik kapal pesiar, ya, kapal hanya nyebrang Madura, nyebrang Bali, nggak ada tempat tidurnya, ya, duduk terbatas tempat duduknya, dan berdiri banyak juga yang berdiri. Ini nggak bisa menikmati di atas kapal, ya, dalam kapal ketika berlayar di atas lautan. Ya, kalau kapal pesiar, ya, itu semua fasilitas ada,
ya sebagian di hotel, ya, di tempat tidurnya juga baik, mungkin tempat tidur kita kalah baik. Jadi Rasul diperlihatkan umatnya yang berperang di jalan Allah itu bagaikan ya, raja-raja ya, yang di atas tempat tidurnya berlayar di atas lautan. Au mislal muluki, atau seperti raja. Faqalat, lalu Ummu Haram berkata, memohon, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, ya, doakanlah aku kepada Allah, ayyaj'alani, agar supaya Allah menjadikan aku minhum, dari golongan mereka. Katanya Ummu Haram minta pada Rasul, ya Allah, Rasul, doakan aku kepada Allah, mintakan aku kepada Allah agar supaya aku menjadi termasuk golongan mereka, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang dalam mimpi Rasulullah, dalam tidur Rasul tadi diperlihatkan seperti para raja. Pada laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kepadanya. Warawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Mu'adin radhiyallahu an, ya, dari Mu'ad radhiyallahu an, annahu sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, sahabat Mu'ad mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha al-qatla fi nafsihi shadiqan, man sa'alallaha, barang siapa yang memohon kepada Allah, al-qatla, dibunuh atau terbunuh, mati, ya, min nafsihi shadiqan, ya, dengan ikhlas, dengan benar, dan mati syahid. Ya, barang siapa yang memohon kepada Allah dibunuh atau terbunuh, matinya mati syahid, ya, summa mata, kemudian dia mati, au kutila, atau dibunuh, fa inna lahu ajra syahidin, maka sesungguhnya lahu, baginya, ajra syahidin, ya, akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang mati syahid. Jadi orang itu akan memperoleh pahala orang yang mati syahid. Qala At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi berkata, hadisun sahihun, hadis sahih. Jadi kalau kita ini berdoa pada Allah, ya Allah, matikanlah aku, ya, mati syahid, ya, andaikan ternyata kita benar-benar mati, atau kalau di sini kutila, itu jelas ikut perang, ya, untuk menegakkan agama Allah, ya, itu maka mati ketika dalam keadaan semacam ini, matinya adalah mati syahid. Ya. Warawaina fi Sahih Muslim, dalam kitabnya Sahih Muslim disebutkan, an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man talabas syahadata shadiqan, barang siapa yang meminta mati syahid, shadiqan, benar-benar, ya, meminta dengan tulus, dengan benar, ya, minta mati syahid,
u'tiyaha, maka akan diberikan kepadanya. Walau lam tusibu, walaupun ya tidak mengalami mati syahid, walaupun tidak menimpa kepada orang itu matinya dalam berperang. Karena selalu berdoa, ya Allah matikanlah aku ya sebagai orang yang mati syahid. Itu ketika mati ya, maka di sini disebutkan u'tiyaha walau lam tusibhu, akan diberi ya. Jadi hampir sama pengertiannya dengan hadis yang di atas, maka dia akan ya matinya mati syahid, memperoleh pahala ya sebagaimana orang yang mati syahid. Ya boleh, jadi kita doa semacam itu memang tidak dilarang, dan di sini disebutkan ya kita meminta mati syahid. Ya. Mau tidur, tapi ya jarang kita minta mati, dong semua hampir orang itu takut mati, nggih. Jadi nggak ada yang kepingin mati duluan, sehingga ya tidak pernah ya, berdoa pada Allah untuk minta mati syahid. Ya kita kalau mau tidur bisa diamalkan, ya Allah ya matikanlah aku ya sebagai orang yang mati syahid ya. Karena tidur itu kan bagaikan orang mati, dalam Al-Quran disebutkan begitu kan, mati. Kalau Allah mengembalikan roh kepada kita, kita bisa bangun. Kalau tidak, ya bablas mati. Ya. Makanya di situ di samping kita doa-doa yang lain, boleh kita minta mati syahid. Ya. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan, ya, diriwayatkan juga dalam kitab Sahih Muslim an Sahl bin Hunayf, dari Sahl bin Hunayf radhiyallahu an, Rasulullah sallam, bahasa Rasulullah sallam qala, bersabda, man sya'allahu ta'ala asy-syahadata, man barang siapa sya'allahu ta'ala syahadata, meminta kepada Allah Ta'ala untuk mati syahid, bisidekin dengan benar, ya, mintanya benar-benar gitu, maksudnya tulus ya. Balaghallahu ta'ala manazilas syuhada'i, ya, Allah Ta'ala akan menyampaikannya kepada orang itu manazilas syuhada'i, ke tempat orang yang mati syahid. Nyampe sama dengan orang itu berada kedudukannya orang yang mati syahid. Manazilas syuhada. Wa immata, dan jika mati ala firasyihi, ya walaupun dia mati itu di atas kasurnya, tempat berbaringnya. Walaupun tidak berperang, karena minta kepada Allah, doa kepada Allah minta mati syahid, maka orang semacam ini ya katanya balaghullahu ta'ala manazilas syuhada. Jadi Allah Ta'ala kan menyampaikan orang ini sampai pada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Jadi sama matinya ya mati syahid, karena dengan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan yang kedua, babu ya, hasil imami amir syariat ala taqwallah ta'ala. Bab ya tentang anjuran pemimpin imam ya, presiden bisa raja ya,
Raja menganjurkan Amiras Syariah kepada panglima perang, komandannya, ya, komandan perang, panglima perang itu ala taqwallah ta'ala, agar bertakwa kepada Allah ta'ala. Wa ta'limihi iyyahu ma yahtaju ilain amri qitalin aduwi masalahatihim wa ghairi dzalik. Dan ta'lim itu mengajari, membriefing, ya, diajari, ya, kepada komandan tadi itu, panglima perang itu, terhadap apa yang dibutuhkan, ya, dalam perintah-perintah perang itu, maksudnya apa? Strategi berperang. Ya. Di presiden, ya, atau imam di sini, raja, kepala negara itu, ya, menganjurkan kepada panglima perang, kepada komandan perang, ya, agar supaya dalam melaksanakan perang itu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan membriefing atau, ya, memberikan nasihat tentang strategi-strategi berperang, ya, karena medan perang itu berbeda-beda, ya, di zaman Rasulullah itu kan tidak di tempat itu saja, ya, di daerah itu saja berperangnya itu. Jadi perlu adanya nasihat dan arahan-arahan tentang strategi berperang. Rawaina fi Sahih Muslim, diriwayatkan dalam sahihnya Imam Muslim, an Buraidah radhiyallahu an, dari Buraidah radhiyallahu an qala berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin, ketika beliau itu amara amiran, menunjuk seorang, ya, amiron, kepala atau panglima, ala jaisin, untuk perang, ya, jadi panglima perang, komandan tentara, ausariyatin, ya, ausahu khosatihi bitaqwallahi ta'ala, ya, beliau berwasiat khusus kepada panglima perang itu agar bitaqwallahi ta'ala, supaya bertakwa kepada Allah. Waman ma'ahu, dan kepada juga orang-orang yang bersamanya, jadi kepada tentara-tentara, ya, kan biasanya dikumpulkan itu sebelum maju ke medan perang, ya, semua pasukan tentara-tentara itu dikumpulkan. Wa ma'ahu minal muslimina khairan, ya, dari orang-orang muslim, ya, di pasukan-pasukan tentara dari orang-orang muslim, khairan, ya, untuk berbuat yang baik. Di perang itu juga harus, ya, bertakwa kepada Allah dan dengan cara yang baik, khairan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, uzu bismillahi fi sabilillah, uzu, berperanglah, ya, kamu semua bismillah, dengan menyebut nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah, qatilu, perangilah, ya, berperanglah kamu semua, man kafara billah, kepada orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Uhzu, berperanglah kalian, wala tuhlu, ya, jangan menyeleweng, wala ta'dadiru, ya, jangan merusak janji atau jangan berkhianat, tidak boleh, ya, sebab kadang orang munafik itu berkhianat ketika dikumpulkan di arahan Rasulullah, datang mereka, tapi setelah berangkat perang tidak berangkat, ya, nyeleweng, ya, tidak amanah, wala ta'diru, ya,
jangan berkhianat. Wala tumassilu, jangan menyiksa. Wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak-anak. Tidak boleh anak-anak diikut-ikutkan dalam berperang dibunuh. Ya. Ini pesan Rasulullah kepada panglima perang dan tentaranya ketika mau turun ke medan perang. Wa idza laqita aduwaka, dan jika kamu bertemu musuhmu minal musyrikina, ya, dari orang-orang kafir, fad'uhum ila salasi khisalin, ya, maka ajaklah mereka itu, ya, kepada 3 hal, 3 perkara. Wadakal hadis tawi. Di hadis ini masih disebutkan panjang, ya, jadi hadis yang panjang. Cuma di situ ada briefing, ada nasihat dari Rasulullah, ya, kepada panglima perangnya, kepada pasukannya, umat Islam pada saat itu, ya, hendaklah, ya, kamu berperang dengan nama Allah di jalan Allah, ya, perangi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Uzu wala taghullu wala ta'diru wala tumassilu wala taqtulu walidan, ya, disuruh perang, ya, tidak boleh nyeleweng, tidak boleh khianat, tidak boleh menyiksa, ya, kemudian juga tidak boleh membunuh anak-anak. Yang ketiga, babu bayani anna sunnatal imam wa amir syariah idza arada ghazwatan aywa riya bi ghairihi. Ya. Babu 4 bayani keterangan anna sunnata, bahwasanya disunatkan il imam bagi imam wa amir syariah dan panglima perang idza arada ghazwatan, jika, ya, ia ingin berperang aywa riya bi ghairihi, untuk merahasiakan strateginya, ya, rencana serbuannya, ya, strategi berperang itu dirahasiakan. Enggak boleh mau berperang kemudian, ya, disebutkan, ya, nanti saya akan berada di sini, ya, saya akan gini begini gitu, ya, enggak boleh. Jadi panglima perang, ya, itu harus merahasiakan. Orang fi Sahih Bukhari Muslim an Ka'b bin Malik radhiyallahu an qala, ya, dari Ka'b bin Malik radhiyallahu an qala berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu safratan ila warra bi ghairiha. Ya. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu tidak pernah yuridu safrata illa warra bi ghairiha. Ya, untuk yuridu menghadap, menginginkan Rasulullah itu safrotan dalam bepergian berperang itu illa warra bi ghairiha, kecuali, ya, merahasiakan, jadi merahasiakan strategi berperangnya, jadi strategi rencana serbuan. Tidak boleh membawa, mungkin di situ, ya, peralatan perangnya apa saja, ya, bekal perangnya apa saja, tidak boleh disebutkan kepada musuh. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga manfaat sebagai pengetahuan dalam jihad, ya, yang karena memang pernah dialami oleh Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam dalam mengembangkan kalimat Allah, agama Allah. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini tidak pernah terjadi perang dalam mengembangkan agama Allah. Masuknya Islam di Indonesia itu adalah dengan damai, tidak dengan peperangan. Cuma karena setelah ada penjajahan, barulah terjadi jihad, perang untuk melawan penjajah yang dikobarkan oleh para ulama mayoritas itu para kiai, para ulama. Ya, walaupun ada dari kelompok lain, ya, yang juga
ikut bersama-sama berperang melawan penjajah. Ya, mudah-mudahan negeri kita ini diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim barik alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa anfa'na warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi